Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 257828037. Jadi, saya akan membedah topologi jaringan dari modul paket tracer 1.5.5, yaitu tentang network representation atau representasi jaringan. Jadi saya akan di video kali ini saya tidak akan melakukan konfigurasi perangkat, melainkan hanya mengidentifikasikan komponen-komponen utama yang membentuk suatu jaringan komputer. Oke, kita akan masuk. Di sini ada contoh-contohnya, komponen-komponennya. Di sini ada langkah-langkahnya, penjelasannya. Jadi mengidentifikasi perangkat jaringan atau network components. Yang pertama, mari kita lihat komponen yang ada di dalam topologi ini. Secara umum, perangkat jaringan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu end device. End device yaitu perangkat yang ada di ujung. Lalu di topologi ini kita bisa melihat ada PC, laptop, server, dan bahkan smartphone. Ini smartphone, server, dan bahkan printer ya teman-teman. Perangkat inilah yang akan menjadi sumber atau tujuan dari data yang dikirimkan. Lalu intermediary device atau perangkat perantara. Perangkat ini adalah di tengah-tengah jaringan untuk menghubungkan antar end device dan juga mengatur lalu lintas. Contohnya di sini ada router seperti router ISR. Ini ya, ada router ISR 4321, switch, dan juga wireless access point. Mereka berfungsi memastikan data sampai ke tujuan yang tepat dengan aman. Lalu selanjutnya pada bagaimana perangkat-perangkat ini saling berkomunikasi? Jawabannya adalah mulai network media atau media jaringan yang digambarkan dengan garis-garis koneksi ini. Ini garis-garis koneksi untuk mereka saling berkomunikasi. Kalau garis hitam lurus biasanya merepresentasikan kabel copper straight through yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis seperti PC ke switch. Ada juga kabel serial atau garis merah seperti petir ini yang biasanya digunakan untuk koneksi jarak jauh atau WAN antar router. Dan jangan lupa di sini juga ada koneksi wireless atau under cable yang menghubungkan perangkat mobile seperti smartphone, ini smartphone, ke access point tanpa menggunakan kabel fisik. Lalu kita akan membedakan LAN dan WAN. Di topologi ini kita juga bisa melihat representasi dari dua jenis jaringan utama. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN ini mencangkup area geografis yang terbatas seperti jaringan di dalam satu rumah atau home office dan juga satu gedung, branch atau sentral. Di sini perangkat terhubung dengan kecepatan tinggi dan biasanya dikelola secara lokal. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network. Ketika jaringan LAN di home office ingin terhubung dengan LAN,
di sentral, mereka harus melewati area internet atau cloud yang ada di tengah ini. Nah, ini internet, area internet. Nih, area internet ini ya teman-teman, ataupun cloud. Nah, infrastruktur yang menghubungkan jaringan antar wilayah geografis yang luas disebut sebagai WAN, yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Lalu kesimpulannya, melalui modul network representation ini, kita bisa memahami bahwa sebuah jaringan bukan hanya sekedar komputer yang terhubung, melainkan sebuah kesatuan sistem terdiri dari end device, intermediary device, dan network media yang saling bekerja sama baik dalam skala lokal maupun skala luas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.